YouTuber Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Jamie Swilo. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Tentunya saya berharap semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan segala bentuk aktivitas. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sepertinya ada yang sedang ketakutan. Ketakutan pada siapa itu? Ketakutan kepada sosok Mas Gibran Rakabuming Raka. Kenapa mereka takut? Bukannya mereka selama ini menuduh Mas Gibran itu nggak bisa kerja, terus pelongo segala macam, ngantuk apalah gitu kan. Tapi kenapa mereka takut? Ya itulah ketakutan mereka ini makin menjadi-jadi. Mereka ini takut kalau Mas Gibran ini akan mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden untuk yang kedua kalinya. Dan mereka juga takut Mas Gibran ini mencalonkan diri sebagai presiden Republik Indonesia di masa-masa mendatang. Mereka ketakutan. Oleh karena itu, segala cara mereka lakukan untuk menghadang Mas Gibran Rakabuming Raka ini, teman-teman. Jahat sekali rencana mereka. Jadi baru-baru ini ada 2 orang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengacara menggugat undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK agar melarang keluarga presiden untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden maupun calon presiden itu sendiri di pemilu 2029 atau mungkin pemilu-pemilu mendatang. Nah loh, itulah yang saya bilang ketakutan. Kenapa hal ini mereka lakukan? Ya karena itu tadi, mereka sangat yakin Mas Gibran ini akan menjadi wakil presiden maupun presiden di masa-masa mendatang. Mereka yakin banget, karena kan tahu sendiri, setiap Mas Gibran ini melakukan kunjungan kerja kemanapun, pasti aja Mas Gibran ini dikerumunin rakyat di mana-mana pun. Itu kayak lautan manusia gitu yang selalu mengelilingi Mas Gibran kemanapun Mas Gibran melakukan kunjungan kerja ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Nah mungkin mereka melihat itu ya, sehingga mereka diakal-akalin lah gimana sih caranya supaya Mas Gibran ini nanti agar tidak bisa nyalon lagi. Dan mungkin pasti nih kalau dia nyalon lagi pasti menang, kan begitu yang ada dalam pikiran mereka mungkin ya, sehingga terjadilah gugatan undang-undang pemilu ini ke MK begitu ya. Dan kita lihat belum lagi Pak Jokowi, ayahnya sendiri kan, yang sampai saat ini walaupun sudah purna tugas selalu dicintai masyarakat. Dan bukan tidak mungkin siapapun yang didukung oleh ayahnya nanti juga akan memenangi kontestasi Pilpres di 2029 nanti. Oleh karena itu, segala cara mereka lakukan untuk melarang Mas Gibran ini tampil sebagai calon wakil presiden maupun sebagai calon presiden, teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Tidak mampu bersaing secara sehat, secara licik pun mereka lakukan untuk menghadang Mas Gibran. Tapi ini baru gugatan ya, kita belum melihat hasilnya. Dan Pak Jokowi juga kemarin sudah menyatakan bahwa beliau menghormati setiap hak warga negara. Warga negara punya hak konstitusional untuk menggugat apapun yang tidak mereka
sukai ya bisa menggugat ke MK, termasuk kita-kita. Jadi Pak Jokowi menghormati sekali hak warga negara. Namun kita akan melihat nanti putusan MK seperti apa, itulah yang akan kita hormati, begitu kata Pak Jokowi. Nah teman-teman, untuk itu mari kita dengarkan dulu. Ini ada 2 orang warga negara yang menggugat undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Nih. Dua advokat menggugat undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Para pemohon meminta Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 169 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terkait hal itu, Jokowi angkat bicara. Ia menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Iya. Individu ini Pak Jokowi. negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Iya, harus kita hormati. Sementara terkait gugatan yang diajukan 2 advokat, Jokowi menyampaikan ditunggu dan akan menghormati keputusan dari MK. Dari Solo, Jawa Tengah, apapun hasilnya ya akan kita hormati. Tuh, sudah kita dengar ya pernyataan dari Pak Jokowi. Jadi beliau mengatakan menghormati apapun yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Itu mereka punya hak yang sama, kedudukan yang sama, punya hak konstitusional untuk menggugat ke MK. Silakan saja, namun kita akan tunggu hasilnya, dan apapun hasilnya nanti kita akan hormati bersama, begitu kata beliau. Nah teman-teman, kenapa mereka ini ketakutan kepada sosok Mas Gibran? Nah ini alasannya, nih video ini alasannya, nih. Itu yang jilbab hitam putih. Itu ngapain itu? Tarik itu lah yang dia suka. Sabar Bu ya. Kayak gitu. Sabar. Yang dibantu sama depannya Bu. Nah, makasih ya Bu. Oke. Ayo Bu, monggo. Biar Bapak bisa melepas ya. Cepat aja Pak ya. Bapak di sini Bapak. Mana kayaknya Pak selfie saja. Tangannya ini ya. Coba Pak. Oh, pegang Pak Tereng gimana nih Pak? Ini Pak. Where are you, girls?
Sabar, sabar. Bapak jangan panik. Bapak jangan panik. Sabar. Mas, saya mau fans, Pak. Kasih ya. Kasih, Pak. Gantian. Nah, itu alasan mereka untuk menggugat undang-undang pemilu supaya Mas Gibran tidak bisa mencalonkan diri lagi, baik itu sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden. Itu alasannya. Kemudian alasan yang kedua apa? Nih, alasan yang kedua nih. Gelar boleh ditanggalkan, jabatan boleh berakhir. Namun garis takdir seorang Joko Widodo nampaknya enggan menjauh dari Mas dekapan Gibran. rakyat. Di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, ada sebuah fenomena yang mematahkan segala teori politik tentang purna tugas. Mengapa rumah itu selalu penuh? Mengapa wajah-wajah dari pelosok negeri rela mengantre di bawah terik matahari Solo? Jawabannya bukan karena kemegahan bangunan, melainkan karena mereka merasa memiliki bagian dari rumah itu. Bagi mereka, Jokowi bukan lagi sekadar mantan presiden, melainkan orang tua yang ingin mereka sapa. Jokowi membiarkan kediamannya menjadi destinasi warga tanpa sekat yang kaku. Ia menolak untuk mengurung diri di balik dinding kesunyian. Bagi Jokowi, membiarkan rakyat datang adalah cara untuk menjaga api pengabdian tetap menyala. Ia sadar kekuatan terbesarnya selama 10 tahun memimpin bukanlah di balik meja istana, melainkan di antara jabat tangan rakyatnya. Inilah sebuah oase kerinduan. Di saat banyak penguasa terlupakan setelah lengser, Jokowi justru dikepung oleh cinta yang organik. Jokowi membiarkan rumahnya menjadi milik publik karena ia ingin menitipkan pesan bahwa kepemimpinan yang tulus tidak akan pernah kehilangan arah pulang dan rakyat akan selalu tahu kemana mereka harus mencari teladan. Joko Widodo, sang presiden yang memilih tetap menjadi milik rakyat. Nah, itu teman-teman sudah sama-sama kita saksikan. Bagaimana nih pendapat teman-teman semuanya? Apakah teman-teman setuju dengan dua orang warga negara ini yang menggugat undang-undang pemilu ke MK? Dan apakah juga teman-teman setuju jika seandainya nanti MK memutuskan untuk melarang keluarga presiden mencalonkan diri sebagai presiden ataupun sebagai wakil presiden? Bagaimana nih menurut teman-teman semuanya? Ini menarik ya untuk kita tunggu. Tapi kalau kita lihat mereka-mereka ini kalah sebelum berperang ya. Jadi Mas Gibran baru ancang-ancang aja mau mencalonkan, baik itu sebagai wakil presiden untuk yang kedua kalinya maupun nanti bisa saja menjadi presiden di masa-masa mendatang. Tapi mereka ini sepertinya sudah ketakutan, makanya diakalin teman-teman, dan mereka dapat celah melalui MK. Biarin lah ya, itu hak warga negara, silakan saja. Dan Pak Jokowi pun sudah berkomentar dan akan menghormati apapun nanti hasil dari hasil keputusan MK itu sendiri. Kita tunggu ya teman-teman. Kacau katanya pelongo, wapres ngantuk ya kan, nggak bisa kerja, tapi kok malah ditakutin. Gak seru kalah sebelum berperang, mundur sebelum bertempur. Ini pasti ada nih yang menginisiasi nih, nggak mungkin mereka itu aja ya kan, pasti ada orang di belakang itu, pasti ada ya kan. Tapi sampai sekarang belum terungkap. Lama-kelamaan nanti juga akan ketahuan siapa sih dalangnya kan begitu. Yang jelas ini orang-orang yang punya kepentingan ya nggak, pasti itu pasti.
Nggak mungkin lah ujuk-ujuk tiba-tiba itu aja. Sedangkan mereka ini pasti sudah melihat sepak terjang dari Mas Gibran itu sendiri. Karena kalau nanti beliau akan mencalonkan lagi, pasti akan menang lagi dan menang lagi. Mereka sudah ketakutan, cemen.